Jadi nenek ya. Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nova ya. Pada kesempatan kali ini Ibu Nova mau tanya dulu, bagaimana kabar anak-anak ya? Hari Jumat ini nih, ayo. Hari Jumat ini meskipun hari akhir ya sebelum kita menjelang liburan hari Sabtu dan Minggu, tetap harus semangat ya sekolahnya. Walaupun dalam pembelajaran daring. Coba sekarang Ibu tanya dulu, apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Jawabnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes gitu ya. Coba sekali lagi Ibu tanya, apa kabar anak-anak kelas 4 pada hari ini? Ya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu Nova pimpin doa ya. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tadi kita sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini dapat mudah ya untuk kita terima, untuk kita simak dan Allah memberikan kemudahan dalam kita menimba ilmu. Betul sekali ya. Coba tepuk semangatnya gimana? Ibu cek dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu ya. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, tetap harus semangat ya anak-anak meskipun kita dalam pembelajaran daring. Oke, sekarang Ibu kita sudah tadi berdoa, kita sudah tepuk semangat. Ibu harap anak-anak kelas 4 semuanya menyimak video Ibu sampai habis ya, karena kita akan mempelajari materi matematika. Oke? Nah, sekarang Ibu share dulu ya materi matematika pada hari ini, oke? Di sini ada gambarnya ya. Nah, di sini ada videonya, ada gambarnya, dan kalian harus menyimak video Ibu sampai habis ya. Di gambar ini sudah terlihat ya, Ibu besarkan dulu gambarnya. Nah, di sini ada kelas 4 ya, matematika. Pengukuran sudut pada bangun datar. Bersama Ibu Nova Mirarizky Wulandari atau Ibu Nova. Oke anak-anak, sebelumnya pasti anak-anak sudah belajar ya bersama Ibu Neng ataupun Ibu Asri tentang pengukuran sudut ya. Nah, pasti kalian ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan sudut itu, Bu? Sudut itu adanya di mana ya, Bu? Ibu, kira-kira sudut itu bentuknya kayak apa ya, Bu? Ibu, alat untuk mengukur sudut namanya apa ya, Bu? Nah, pasti sudah dibahas ya oleh Ibu Asri dan Ibu Neng. Sekarang Ibu Nova akan melanjutkan pengukuran sudut pada bangun datar. Oke? Nah, sekarang anak-anak harus menyimak video ini sampai habis. Oke? Jangan sampai video Ibu belum selesai lalu kalian sudah pergi bermain atau melakukan kegiatan lainnya. Oke ya? Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada pengertian sudut. Pengertian sudut adalah merupakan wilayah yang dibentuk oleh dua garis. Nah, coba anak-anak diulangi. Pengertian sudut adalah gabungan dari dua garis seperti itu. Jadi ada garis pertama dan garis kedua. Mereka digabungkan jadi satu. Ting. Nah, ini adalah sudut. Pertemuan mereka berdua adalah sudut seperti itu ya. Nah, itu merupakan pertemuan yang ada di satu titik ya, dinamakan sebagai sudut. Dan sudut memiliki satu buah titik sudut. Dan ada dua buah kaki sudut. Tadi contohnya ini kaki yang pertama dan ini kaki yang kedua. Ketika mereka disatukan, ting, memiliki dua kaki sudut. Dan yang bersatu ini namanya adalah titik sudut. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, bahwa ada gambar sudut di sini ya. Nah, ada sudut M, K, L atau sudut LKM atau sudut K ya. Nah, titik sudutnya itu adanya di K seperti itu ya, karena K itu tempat bertemunya. Nih Ibu tandain ya di sini ya.
Kenapa sih Bu? Kok K-nya itu disebut sudut? Karena K itu adalah tempat bertemunya ya, atau titik ketika mereka bertemu ya. Dari L sama M, mereka bertemu. Ting! Nah, ini namanya sudut K. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut. Sebuah sudut diberi nama dengan mencantumkan nama titik-titik pembentuk sudutnya, dengan titik sudut bernama berada yang di tengah. Nah, jadi ini namanya sudut K ya, karena K berada di tengah-tengah L dan M, seperti itu ya. Selanjutnya, dengan titik sudut berada di tengah, dapat juga kita hanya mencantumkan titik sudutnya saja. Nah, jadi kita bisa melihat ya contoh di sini ya. Jadi sudutnya itu adalah K gitu, karena ada M dan L-nya seperti itu ya. Jadi M dan L ini itu adalah kaki sudutnya. Jadi mereka saling bertemu satu sama lain. Ketika mereka bertemu dan menempel dinamakan sudut K, seperti itu ya. Ini namanya M bertemu dengan L. Mereka bertemu ting. Nah, ini namanya sudut K, seperti itu. Bisa dilihat di gambar ya di layar ya. Oke, anak-anak, sekarang Ibu hapus dulu. Jadi ini untuk pemahaman kalian saja bahwa ada dua ya kaki yang membentuk sudut dan ada satu yang dinamakan titik ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada jenis-jenis sudut. Jadi ternyata sudut itu punya jenis-jenis anak-anak, bukan hanya satu saja gitu ya. Sudut yang pertama ada sudut siku-siku. Yang besarnya yaitu 90 derajat ya. Apabila kita lihat ini ada yang A nih sayang ya. Kita lihat di sini ada yang A. Oke, nih Ibu tandain ya biar anak-anak bisa melihat ya. Ini ada yang A, lalu ada yang B. Nah, ketika mereka ini bertemunya di O ya, atau titik sudutnya namanya O, seperti itu. Dan apabila kita ukur sudutnya besarnya 90 derajat. Ibu, apa sih alat untuk mengukur sudutnya? Nah, pasti untuk alat pengukur sudut sudah dibahas oleh Ibu Neng dan Ibu Asri ya. Alat pengukur sudut dinamakan busur derajat. Coba ulangi anak-anak. Alat untuk mengukur sudut adalah busur derajat. Oke. Nah, di sini ada 90 derajat ya untuk sudut siku-siku. Oke, dan selanjutnya nomor 2 ada sudut lancip. Sudut lancip ini merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Apabila kita lihat ya, sudut siku-siku itu pasti 90 dan sudut lancip itu pasti kurang dari 90 sehingga dia lebih kecil ya daripada sudut siku-siku tersebut. Oke, dan apabila kita lihat ada dua kaki pembentuknya yaitu A dan B ya, seperti itu. Dan sudutnya adalah O. Sama ya, yang di bawah juga ya, ada kaki A dan kaki B. Dan sudutnya itu adalah O, seperti itu ya. Jadi bisa ditulis di sini seperti itu. Oke, anak-anak paham ya, anak-anak semua. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini kita next. Oke, ini dihapus dulu ya sama Ibu ya. Jadi biar anak-anak bisa paham kalau misalnya di sini itu kita bisa menghapusnya seperti itu. Oke? Nah, kita next lagi di sini ya. Sudut tumpul. Jadi yang pertama tadi sudut apa? Sudut siku-siku. Yang kedua sudut lancip. Yang ketiga sudut tumpul ya. Sudut yang pertama, sudut siku-siku itu 90 derajat. Sudut yang kedua itu kurang dari 90 derajat atau disebut sudut lancip. Sudut yang ketiga itu disebut sudut tumpul. Artinya lebih dari 90 derajat anak-anak. Lihat, dia lebih besar ya dan lebih terbuka bentuknya. Seperti itu. Bahkan dia bisa mencapai 180 derajat. Seperti itu ya. Bisa kita perhatikan 90 sampai 180 derajat. Wah, sangat luar biasa sekali ya anak-anak. Nah, di sini kita bisa melihat cara mengukur sudut pada dua garis. Menggunakan apa tadi? Busur. Nah, yang dinamakan busur adalah penggaris seperti ini ya. Penggaris setengah lingkaran ya. Ukurannya dari 90 sampai 180 ya. Di mana 90 sampai 180 itu merupakan sudut ya anak-anak. Apabila ukuran itu lebih dari 180 dinamakan sudut tumpul. Oke, apa tadi anak-anak yang Ibu bilang? Apabila melebihi dari 90 derajat ya sampai 180 itu namanya adalah sudut tumpul. Oke, dan ini adalah penggaris dalam pengukuran sudut. Di Ibu kotakin ya. Ini ada gambar penggarisnya. Jadi anak-anak, siapa yang belum pernah memiliki penggaris berbentuk busur, bisa melihat contoh gambarnya di layar ini ya. Oke.
Nah, ini Ibu tandahi dulu ya. Jadi biar anak-anak paham. Kalau di sini ada gambar busurnya seperti itu nih ya. Gambar busur derajat ya. Ada ukuran-ukurannya ya. Yang lurus ke atas namanya adalah garis vertikal seperti itu ya. Dan kalau misalnya yang ke samping itu namanya garis horizontal. Nah, ini vertikal itu yang bentuknya lurus ke atas ya, vertikal. Selanjutnya yang ke samping itu namanya garis horizontal. Seperti itu ya anak-anak. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya sayang ya. Ini garis vertikal nih ya. Nih Ibu tandai. Lalu ada garis horizontalnya seperti itu ya. Dan ada sudut busurnya seperti itu ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini baru kita bisa melanjutkannya seperti itu ya. Kalau kita melanjutkannya, di sini ada gambar nih. Bagaimana sih Bu cara mengukur besaran? Nah, contohnya nih ada contoh soalnya ya sayang ya. Kita bisa melihat nih contoh soal di sini ada sudut apa aja. Ada sudut ada kaki sudutnya ya, yaitu C dan B seperti itu. Dan sudutnya adalah sudut A, karena A itu bertemu ya sayang ya. Nih kalau kita perhatikan. Kemudian langkah-langkah untuk mengukurnya yaitu adalah menggunakan busur derajat. Di mana busur derajat itu kita taruh dan posisikan dengan garis horizontal dan vertikal. Coba anak-anak Ibu tanya, garis vertikalnya ada di mana? Ayo, ada di mana? Ya, ada di huruf C ya, seperti itu. Jadi horizontal itu berada di B dan vertikalnya berada di C. Sehingga kita dapat menentukan sudutnya berada di titik A, seperti itu ya. Bisa dilihat di gambar layar Ibu ini ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu perpanjang salah satu garis, misalnya garis AC, seperti itu. Yang kedua, tentukan pusat sudut dari busur tersebut ya, yaitu ada di titik apa tadi? Titik A seperti itu. Dan garisnya 0 derajat di garis AB. Perhatikan perpanjang garis dari AC seperti itu ya. Apabila kita lihat sudut BAC sama dengan 81 derajat ya. Di sini ada keterangannya ya, 81 derajat gitu sayang. Jadi apabila kita menggunakan busur derajat itu akan mudah untuk mengukur sudut ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bangun datar. Siapa yang udah pernah lihat bangun datar di rumah? Ayo, yang punya lantai rumahnya siapa? Yang punya jendela di rumah siapa? Yang punya pintu di rumah siapa? Coba. Nah, pintu, jendela, dan lantai adalah bentuk bangun datar. Coba jendela kalian bentuknya apa? Persegi panjang. Lantai kalian bentuknya apa? Persegi. Lantai atau ubin ya. Kemudian pintu kalian bentuknya apa? Bentuknya adalah persegi panjang. Nah, itu adalah bangun datar yang ada di rumah ya sayang ya. Yang ada di rumah kalian yang bisa kalian lihat secara langsung. Apalagi coba yang lingkaran. Jam dinding. Betul. Siapa yang punya jam di rumah? Nah, jam dinding bentuknya adalah lingkaran. Siapa lagi yang punya handphone di rumah? Nah, handphone bentuknya adalah persegi panjang seperti itu ya. Dan mereka itu disebut dengan bangun geometri ya sayang ya, di mana mereka memiliki 2 dimensi ya, memiliki luas dan keliling. Itu namanya bangun datar. Oke anak-anak. Nah, di sini bisa lihat ya, ada bangun datar bentuknya segitiga, contohnya atap rumah ya. Nah, di segitiga ini itu bentuk yang terbuat dari 3 sisi. Dan ada salah satu ahli dari matematika bernama Euclid. Kata Euclid, dia itu hidup sekitar 300 sebelum Masehi. Dia menemukan bahwa jumlah ketiga sudut dari suatu segitiga pada bidang datar adalah 180 derajat. Hal ini memungkinkan kita menghitung besarnya salah satu sudut bila 2 sudut lainnya sudah kita ketahui ya. Contohnya misalnya satunya 60, maka 2 lainnya juga 60 seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi jenis-jenis segitiga itu ada berdasarkan panjang sisinya. Panjang sisinya ada apa aja, Bu? Segitiga sama sisi ya, atau equital triangle. Nah, terus juga ada jadi sisi-sisinya tuh sama dan ukuran derajatnya adalah 60 derajat. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki berarti kakinya sama ya sayang. Ini bisa dilihat ya, di sini ada segitiga sama kaki gambarnya. Nah, di situ 2 kakinya itu berarti sama tingginya, tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. Terus ada juga segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang itu sisinya ada yang lebih panjang, ada yang lebih
pendek. Seperti itu ya sayang ya. Oke, sekarang kita next lagi ya. Nah, di sini juga ada berdasarkan besar sudut ya. Segitiga berdasarkan besar sudutnya, Bu. Apa sih, Bu, maksudnya? Nah, jadi ada segitiga siku-siku. Seperti yang Ibu jelaskan. Segitiga siku-siku sudutnya ada 90 derajat. Kalau segitiga tumpul, pasti dia lebih dari 90 derajat ukurannya. Karena dia bersifatnya lebih lebar. Seperti itu ya kalau kita lihat. Lagi, Bu, kalau segitiga lancip bagaimana, Bu? Kalau segitiga lancip itu pasti kurang dari 90 ya. Nah, di sini bisa lihat ya, segitiga siku-siku bahasa Inggrisnya adalah right triangle seperti itu ya, besarnya 90 derajat. Segitiga lancip bahasa Inggrisnya apa? Acute triangle ya. Sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat ya, dan ukurannya pasti lebih kecil ya anak-anak. Selanjutnya segitiga tumpul bahasa Inggrisnya apa tadi? Obtuse triangle ya, di mana segitiga tumpul ini pasti ukurannya lebih dari 90 derajat, bahkan bisa mencapai 180 derajat seperti itu. Coba anak-anak ulangi lagi apa yang Ibu tadi katakan. Besar segitiga berdasarkan sudutnya ada apa aja? Yang pertama. Ya, yang pertama adalah segitiga siku-siku. Ukurannya adalah 90 derajat. Yang kedua, yaitu segitiga lancip. Ukuran sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Yang ketiga adalah segitiga tumpul, di mana ukurannya pasti lebih dari 90 derajat, bahkan mencapai 180 derajat. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, ini bisa kalian isi ya. Ini soal ya, bisa kalian isi dan menggunakan apa? Busur derajat ya sayang ya. Jadi menggunakan busur dan penggaris, kalian silakan gambar sisinya itu 3 cm, 3 cm, 3 cm untuk perseginya. Kalau persegi itu pasti sisinya selalu sama ya. 3 cm, 3 cm semua seperti itu. Dan untuk segitiganya kalian bisa gambar juga yaitu 4 cm, 3,5 cm, dan sampingnya juga 4 cm seperti itu ya. Ibu pengen kalian mencoba untuk menghitung berapa sudutnya ya menggunakan busur, dan ini tugas kalian pada hari ini. Oke? Jadi tetap semangat dan optimis ya anak-anak. Oke? Nah, ini adalah tugasnya. Nah, jadi seperti itu tugasnya pada hari Jumat ini ya. Nah, Ibu harap anak-anak semua menonton video Ibu sampai habis. Jangan setengah-setengah lalu kalian lanjut untuk bermain ya. Nah, kalian kerjakan tugasnya dulu dengan rapi, garis dengan rapi, kerjakan dengan sendiri ya. Dan tidak boleh mencontek seperti itu ya. Kirim di WhatsApp atau di Classroom seperti itu ya. Kirim di WhatsApp dan Classroom seperti itu ya. Apabila ada kendala bisa hubungi Ibu Nova. Baik, oke sip. Sekian dari Ibu Nova. Kurang lebihnya Ibu Nova mohon maaf. Tetap semangat dan optimis ya anak-anak kelas 4. Oke. Kesimpulannya bahwa kalau pelajaran matematika itu pasti kita akan mempelajari tentang sudut ya, dan sudut itu adalah pertemuan dari dua garis seperti itu. Oke anak-anak, baik sekian dari Ibu Nova, kurang lebihnya Ibu Nova mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.